Pertama, saya ucapkan terima kasih kehadirannya dalam mengikuti pembinaan ini. Nanti panjenengan semua akan mengikuti materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu pengawas yang pastinya akan bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, saya akan sampaikan kebijakan baru, semuanya diikuti oleh dari PAUD sampai mungkin sampai jenjang SLTA. Tapi belum semuanya yang menggunakan kurikulum itu baru 1/4 nih Bapak Ibu untuk SD. Tapi semuanya emang harus karena itu sudah kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap yang harus kita laksanakan. Yang berikutnya itu nanti materinya akan juga disampaikan oleh ahlinya nanti Pak Gustri dan Pak Saulo serta Bu RR. Kemudian yang saya akan ingatkan kepada panjenengan semua, yang pertama disiplin kerja atau disiplin waktu. Tentunya di sini banyak kemarin P3K Bapak Ibu banyak tidak di gedung Bojong Sari dan Reja Mulia ini kemarin tahap 1 dan 2. Banyak. Nah, sekarang panjenengan semua bukan lagi guru Wirta Bakti, sekarang sudah menyatu antara P3K dan PNS, sudah satu nama yaitu ASN, Aparatur Sipil Negara. Jadi tanggung jawab dan semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Saya mohon panjenengan semua harus bisa mengikuti peraturan yang ada, terutama dalam jam kerja. Sekarang kalau guru-guru jam kerjanya dari jam 7:15 Bu sampai jam 2, jam 14 ya. Jam 7 berarti jangan sampai sekolahan lebih dari jam 7. Kita memberikan contoh yang terbaik kepada peserta didik kita. Jadi gurunya dulu sudah datang di sekolah, kita yang menyambut anak-anak datang ke sekolah. Kita kasih salam, selamat pagi, assalamualaikum, salaman semuanya. Itu kita berikan contoh yang terbaik. Berarti guru dengan murid harus lebih asik gurunya. Itu yang pertama. Begitu juga dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin kalau dulu dan bukan di Kedung Reja, mungkin di mana di ujung pulau. Kalau guru-guru dulu pokoknya anak masuk disiapkan, berdoa, kita memberikan materi sedikit, kasih tugas, gurunya keluar. Tapi di Kedung Reja tidak ada nih Bapak Ibu guru dan kepala sekolah kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita laksanakan dan saya mohon juga kerjasama yang bagus antara guru, kepala sekolah dan wali murid. Jadi saya ingatkan apabila saya ini cerita berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, karena kalau pengalaman itu tidak ada sekolahannya Bapak Ibu. Benar, kalau pengalaman itu sangat berharga buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Kalau teori banyak sekali saya rasa emang menurut ini kan ada cuma dibaca. Tapi kalau praktek saya rasa susah, tidak ada gurunya dan tidak ada sekolahannya Makanya ini menurut saya pengalaman itu sangat berarti buat kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering kita hadapi. Jadi misalnya suatu saat ada permasalahan sekecil apapun, guru dan kepala sekolah itu harus saling terbuka Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada miskomunikasi dan tidak ada salah paham. Begitu juga dengan wali murid, kita nggak apa-apa. Insya Allah kepala sekolah di Kedung Reja ini semuanya bijak dan semuanya bisa jadi orang tua. Kenapa saya bilang begitu? Namanya guru, kepala sekolah, pengawas, korwil itu udah dianggap orang tua. Guru dianggap orang tua oleh peserta didik. Nah,
Kepala sekolah dianggap orang tua oleh guru, pengawas dianggap orang tua oleh kepala sekolah, dan kodim dianggap orang tua oleh pengawas. Jadi itu saling berkaitan. Jadi saya mohon, apabila ada sesuatu permasalahan sekecil apapun yang mengganggu panjenengan semua, silahkan konsultasi guru, kepala sekolah ke pengawas, pengawas ke kodim. Jadi jangan punya rasa aku gak enak, malu saya, jangan seperti itu Bapak Ibu. Justru ada permasalahan itu cepat kita selesaikan. Jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut dan menjadi aib keluar. Apalagi emang permasalahan itu benar ya Pak ya, nggak benar pun harus kita tutupi Bapak Ibu. Makanya jangan sampai saya weling, saya pesan, apabila ada permasalahan sekecil apapun atau sebesar apapun, jangan sampai mencuat ke luar. Karena apa? Itu aib kita. Ya tidak Bapak Ibu? Masa aib kita mau diewel-ewel kemana-mana? Kok malu? Sekarang walaupun satu SD, jangan sampai lah. Kalau bisa ditutupi rapat-rapat, jangan sampai mencuat ke luar. Itu pesan saya Bapak Ibu. Jadi sebesar apapun permasalahan, jangan sampai ke atas. Monggo disikapi, diberikan solusi. Bapak Ibu sudah dewasa, jangan pergunakan kekerasan dan emosional. Pakailah kesabaran dan kebijakan hati yang lapang dengan keikhlasan. Insya Allah semua bisa diatasi. Dan berikutnya saya mohon juga kepada panjenengan semua ya, sekali lagi Bapak Ibu khususnya yang P3K, sekarang panjenengan bukan lagi P3K, bukan lagi Wiata Bakti, sudah menjadi satu kesatuan ASN. Maka tanggung jawab dan tugas serta kewajiban-kewajiban itu sudah sama dengan yang PNS. Jadi tolong tingkatkan kinerja panjenengan semua di dalam pendidikan, khususnya dalam panjenengan mendidik, melaksanakan tugas harus lebih baik. Dan di sini udah berlaku belum absen yang pakai Android? Sudah nih. Itu jadi beli juga dengan yang manual nih Bapak Ibu. Tapi tolong walaupun seperti itu, kita benar-benar absennya benar dan tidak dalam arti tidak memanipulasi ya. Karena apa? Kita bekerja lillahi ta'ala karena Allah, biar rezeki kita juga barokah. Iya tidak Bapak Ibu? Ya kan, walaupun seberapa hasil kita syukuri, karena emang itu sudah rezeki kita dan kita balas dengan kinerja kita yang baik. Jadi rezeki yang kita dapat juga benar-benar halal karena keringetan sama kita. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kegiatan ini pembinaan terpadu kepala sekolah, guru dan karyawan Gugus Haja Dewantoro, Reja Mulia dan Bojong Sari. Saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu, kami memberi doa dengan cara Islam, dan kepada saudara kita yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli bait ikram. Wa ila jasadi, khususan ila jasadi Bapak Ibu Korwil, Ibu Kerja, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan staf karyawan di gugus di Haji Dewantoro. Allahumma sallimna ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma qadna hajat ikhtiar ya Allah. Amin. Allahumma ja'al Indonesia aman. Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
ببركة في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين سلم الله تبارك وتعالى كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم حينا بالإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حسنا حلالا طيبا واسعا وإلى الخير قدنا وعن الشر بعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kedung Reja, yang saya hormati teman-teman pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD di wilayah Reja Mulia dan Bojongsari yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat sehingga dapat berkumpul di SD Reja Mulia ini dalam keadaan sehat dalam acara pembinaan terpadu bagi kepala sekolah, guru dan karyawan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, monggo kursi yang masih kosong di depan mohon untuk ditempati Bapak Ibu. Masih ada 1, 2, 3, 4 monggo yang monggo ditempati Bapak Ibu. Ayo monggo. Kursinya menanti Bapak Ibu untuk ke depan. Monggo Bapak Ibu maju. Sebelah Pak Irmanto kosong. Apa wedi karo Pak Irmanto? Wah, berarti tak pemeyane. Jak dipek menantu. Hah? Siapa yang bersedia maju silahkan maju. Tahun 2021. Nah, langsung sebelum kita diskusi dan lain-lain, saya punya kisah inspiratif Bapak Ibu. Monggo, silahkan dinikmati. Kok suaranya kurang keras Mas? Halo. Laptop sudah maksimal Pak? Tadi sudah tercoba. Tadi sudah keluar suaranya, dicoba. Baik,
inspiratif. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya." Ya, menarik ya Bapak Ibu. Ya, ternyata begitu saya putarkan video, semuanya tidak ada yang berkedip, tidak ada yang asik dengan HP, tidak ada yang bercengkerama dengan kanan kirinya. Ini saya tidak buat, Pak. Begitu saya buat PowerPoint boleh nang YouTube, download, pasang, mudah kan? Nah, Bapak Ibu memulai mengajar dengan menarik perhatian siswa itu mudah. Cari awal apa yang bisa membuat anak tertarik kepada Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini misalnya. Ketika pertama kali, berarti ya caranya supaya Bapak Ibu nanti tertarik dengan saya. Maka ya cari bagaimana supaya nanti Bapak Ibu tertarik. Saya sajikan video inspiratif. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu menarik bagi peserta didik. Artinya kehadiran Bapak Ibu dinantikan di kelas. Oke? Tidak WA grup, "Maaf ya anak-anak, hari ini Ibu izin." Boleh. Ini salah satu indikasi
bahwa Bapak Ibu kehadirannya tidak dinanti oleh peserta didik. Tetapi kalau Bapak Ibu WA, maaf ya anak-anak, hari ini saya berhalangan hadir. Aduh Bu, nanti gimana ini belajarnya? Ini indikasi bahwa Bapak Ibu merupakan guru idola. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa menempatkan diri. Mau yang mana nanti ke depan Bapak Ibu? Oke, dilanjut ya Bapak Ibu. Dari kisah inspiratif itu, apa nilai yang bisa Bapak Ibu peroleh dari cerita ini? Saya senang jalan-jalan, memang alhamdulillah disediani mixing dawane pol-polan kabeh. Aku lurus. Karena kemarin saya kan wilayahnya termasuk Bojongsari. Ini saya sudah bercerai dengan Bojongsari. Makanya saya kangen dengan Pak Herman. Nah, Pak Hermanto, monggo diasto mikir. Coba saya minta pendapatnya bagaimana dengan kisah inspiratif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan saya, kisah inspiratif belajar dari lalat dan semut ini menurut saya itu sangat dan sangat membutuhkan kegotong royongan yang kompak. Jadi antara lalat dan semut itu saling membutuhkan komunikasi yang aktif. Jadi memang itulah yang diperlukan, gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Durasinya terbatas ya Bapak Ibu, jangan panjang-panjang. Satu, perlu kerjasama. Mundur maning. Mas Tomo, monggo Mas, menurut panjenengan bagaimana itu? Izin menyampaikan pendapat. Jadi menurut saya nilai yang diambil dari video itu, terutama dari si lalat, kita harus lebih luas lagi dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena dia terlalu fokus dengan kaca, jadi dia tidak bisa melihat opsi-opsi lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan, ibu-ibu? Monggo. Cukup, B? Bapak Ibu cenderung dengan jawaban yang mana? Mas Tomo? Saya tak cenderung dengan Pak Hermanto. Loh kok ada Pak? Jadi kan pasti penafsirannya berbeda. Kalau adu. Baik Bapak Ibu, ya betul. Dari sisi pengamatan Bapak Ibu secara visual itu betul, tidak salah. Pak Hermanto memang untuk melakukan sesuatu diperlukan gotong royong. Dari Mas Tomo juga. Tetapi inti dari kegiatan tersebut yaitu kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang berbeda dengan orang-orang yang lain, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain juga. Intinya seperti itu. Tuh. Jangan selalu sama dengan temannya. Oleh karena itu sekarang kan baru digembar-gemborkan adanya Jordan. Kita harus keluar dari zona nyaman. Seperti itu Bapak Ibu. Itu memang benar. Jadi Bapak Ibu guru jangan hanya pagi berangkat jam 7 sampai sekolah, masuk kelas, bukan modul ajarnya. Padahal modul ajar sudah ada nih Bapak Ibu. Guru kelas 1 4 sekarang mengajarnya pakai apa Bapak Ibu? Ini sudah hampir 2 bulan. Menggunakan apa? Ayo Bapak Ibu yang guru kelas 1, yang guru kelas 1 dan kelas 4,
Jenengan ulang di awal tahun pelajaran ini sumbernya pakai apa? Pakai platform mengajar. Diambil dari mana Bapak Ibu? Modul ajar, bagus. Masih ada yang langsung menggunakan modul bahan ajar yang dari Cornell? Ada tidak? Tidak. Bagus berarti. Kalau Bapak Ibu ke sekolah, masuk kelas membawa bahan ajar yang dari Cornell itu pasti Bapak Ibu mengajar dengan pola lama. Karena apa? Itu bukan sumber belajar Bapak Ibu. Modul bahan ajar itu sebetulnya LKS yang dikemas menjadi bahan ajar. Kenapa demikian? Kalau Bapak Ibu lihat, bandingkan dengan LKS sebelumnya, sama kan? Ya, karena sekarang tidak boleh menggunakan istilah LKS, mulai ganti jeneng tadi modul ajar. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu menggunakan itu sebagai sumber utama dalam kegiatan mengajar. Pasti nanti mengajarnya dengan menggunakan pola lama. Ini artinya bahwa kurikulum merdeka tidak akan tercapai. Nggih, Bapak Ibu nggih, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Dimatikan dulu Mas. Lanjut berikut. Yang berikutnya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong. Nah, kita masuk materi Bapak Ibu. Tadi kewajiban seorang PNS atau ASN dalam pasal 5 ini disebutkan yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI dan pemerintah. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3, melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah yang berwenang. 4, mentaati ketentuan peraturan perundangan. Dan yang kelima, ini yang perlu kita cermati, melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran. Oleh karena itu tadi pola pikir lama itu harus kita hilangkan, bahwa guru itu tugasnya hanya sekedar pagi berangkat jam 7 masuk, kemudian memberikan LKS atau Bapak Ibu menerangkan dengan ceramah. Karena ini Bapak Ibu senior, jam terbangnya sudah 25 tahun, 35 tahun. Materi ini wis di luar kepala saya semua. Wis ora perlu buku, ora perlu modul, ora perlu bahan ajar. Wis pokoknya pede sekali ini. Semuanya ada di sini saya mengajar. Mulanya metodenya apa Bapak Ibu? Pokoknya bentuknya ya ceramah. Nah itu. Selesai memberi tugas PR pulang. Besok paginya seperti itu lagi. Masuk pagi ceramah, tugas PR pulang. Ini merupakan rutinitas yang harus kita ubah. Pekerjaan guru itu bukan pekerjaan rutinitas, bukan. Tetapi pekerjaan guru adalah pekerjaan yang Bapak Ibu itu mempunyai target setiap kali mengajar. Targetnya apa? Capaian pembelajaran. Nah, untuk sumber bahan ajar itu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Karena kalau seperti tadi saya sampaikan, saya sudah 25 tahun ngulang buku wis nganti kali buku penpira wis nganti apal kabeh. Jangan salah Bapak Ibu, ilmu itu selalu berkembang. Ilmu itu selalu update dia badan. Zamanan buku kuno, keajaiban dunia Borobudur masih masuk. Ketika Bapak Ibu tidak update, ulang keajaiban dunia sekarang ABCD. Nah, ternyata muridnya protes, Bu, di internet Borobudur tidak masuk. Jadi siapa? Ya saya sudah jadi guru 25 tahun. Nah, itu yang harus introspeksi adalah kita. Sumber belajar itu dari mana-mana Bapak Ibu. Dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga,
dari media sosial, itu semuanya merupakan sumber belajar, oke? Jadi tidak ada sekarang guru adalah sumber ilmu, tidak. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa citra pekerjaan guru itu tidak hanya di sekolah, ya. Pekerjaan guru kan tidak hanya di sekolah Bapak Ibu. Di lingkungan Bapak Ibu itu juga pendidik, tokoh masyarakat. Kalau di sekolah jelas, tapi kalau di luar kelas, di luar sekolah bagaimana contohnya tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pendidik? Bapak Ibu kan sebagai anggota masyarakat juga. Nah, saya kangen genah reuni karo sing Bojong Sari sing sikil sudu dapinku. Nah, tolong Pak Jainun, bagaimana ini persepsi panjenengan bahwa guru itu harus menunjukkan integritas keteladanan di luar kedinasan, khususnya di lingkungan masyarakat. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang tadi ditanyakan, bahwa kita sebagai guru dan ASN untuk bisa bersikap dan menunjukkan di lingkungan rumah terutama, kemudian di lingkungan sekolah, sebagaimana peran serta kita terhadap masyarakat selaku warga negara, adanya sikap yang memberikan teladan, terutama yang hubungannya dengan pendidikan di lingkungannya masing-masing. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di Arja Mulia dan Bojong Sari, guru-gurunya pelit-pelit ya. Kalau ada yang pendapat itu tidak ada yang mau memberi tepuk tangan. Allah ada dikeplok, ada keplok. Aduh, keplok yang dari kelompok. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Zainun. Itu salah satunya tadi sudah disebutkan. Yang kedua adalah ketika terjadi perubahan atau perilaku yang dianggap itu menyalahi norma, itu kita tidak boleh apatis, leleh luweh bodoh. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Contohnya, bar maghrib bocah sekolah isi tongkrongan nganggo HP sampai bar isya, malah sampai malam masih di luar. Alah bodoh aku dua anakku. Lamun sih lamun wong tuane nerima nek diomongi. Kalau tidak, nah itu bahwa itu merupakan tugas kita, ya Bapak Ibu, bukan tugas orang tua semata. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kemarin ada pengangkatan P3K, banyak yang diterima. Namun demikian ada sekolah yang gurunya lebih, sebabnya kedatangan tetapi tidak ada yang keluar. Ada yang lebih 2, ada yang lebih 1, dari orang lebih kelas. Ada sekolah-sekolah yang kurang, contohnya tempatnya Pak Jainun kurang berapa Pak? Kurang 4. Nah, oleh karena itu, nanti kalau ada PNS, ASN yang sekolah di sekolahnya itu berlebih, contohnya Bapak Ibu tinggalnya di sini Raja Mulia ya, sudah asik kalau Raja Mulia 1 dari melangkah paling 100 meter. Karena kebutuhan di Bojong Sari 3, maka nanti di sini akan diambil untuk ke Bojong Sari 3. Pemerataan. Dan itu pasti terjadi Bapak Ibu. Kan kemarin sudah ada, tinggal menunggu SK. Siap menunaikan tugas Bapak Ibu? Sing nang kene mbok ngerti-ngerti dibutuhkan di Jatisari. Ya.
udah siap pointi lagi di seluruh wilayah Kedung Reja, seluruh wilayah Indonesia harus siap ya. Siap Bapak Ibu, jangan mengeluh, syukuri saja karena rezekinya panjenengan itu adanya di sana. Kata Pak Kiai kan kita harus menjemput rezeki ini jadi orang dewek. Alhamdulillah rezekinya di Bojong-Sari kita ya kita jemput di sana. Lanjut Bapak Ibu, kurang rampung. Kewajiban yang lain mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya Bapak Ibu mendapat tugas kepala sekolah, Bu, Ninjing, saya ada rapor, tolong Mas tidak diizin ya. Pak, kulo beri izin, tanggane kula no barangkali kula jengrelang. Nah, tapi wong bapak ibu kepala jenengan ku wong sing paling apik. Oh, iki monggo boten napa-napa. Ben mengko kelase didobel guru liyane. Nah, mesti kayak ngono jawabane nggih mboten makasih diri. Ora mungkin jawabe mangkin jenengan lerenan nganggo bar sekolah. Kelas wonten sing kosong, nggih mboten. Oh. Itu artinya Bapak Ibu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara atau golongan. Oke. Ampun wis tak sampaikan ingin nek antar sing pamit agi dhewe tugas kok pamit. Hah? Nek lupa. Aduh. Angger kepala sekolah sing pamit, Bapak Ibu, kula izin riyen nggih tanggane reman ora penak gitu. Ya monggo, angger Pak Kepala Sekolah guru izin seperti itu nggak boleh. Pak Kepala Sekolah izinnya aja boleh. Pak makan lah, walaupun kerjanya orang pun. Wis lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Nah niki jam kerjanya jenengan seminggu berapa jam Bu? 37 jam setengah. Mulai dari pukul 7 sampai pukul 14. Apa yang Bapak Ibu kerjakan di sekolah? Yang pertama ya pasti tugas utamanya adalah pembelajaran. Itu jam 7 sampai jam berapa Bu? Jam setengah 1. Setelah setengah 1 sampai jam 2 apa? Masak, makan bersama, jamaah sih pirang jam jane lah. Iya, kayaknya kurung-kurungnya anak-anak bis pokoknya nggak baru pulang ibu-ibu masak, bapak-bapak nunggu masakan makan. Nah, iya mau nyamannya aku mau dende ya ditawani kopi kok. Oke, Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah setelah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu adalah menyelesaikan tugas-tugas guru yang lain di luar kegiatan mengajar siswa. Contohnya apa? Administrasi selesaikan. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Berarti sudah memanfaatkan waktu setelah kegiatan mengajar selesai kalau administrasinya sudah ada. Boleh saya cek Bapak Ibu? Boleh. Ya nanti memang saya cek. Iya. Ya. Pokoknya nggak senang wilayahku pasti kalau saya ke sekolah, ada tumpukan administrasi. Iya Bu. Lanjut. Masuk kerja ini. Jadi ada jam kerjanya nih Bapak Ibu 37,5 jam. Meliputi kegiatan mengajar dan kegiatan guru yang lain. Lanjut. Kemudian disiplin berpakaian. Ini salah satu instrumen disiplin PNS. Sudah ada aturan surat edaran Bupati Cilacap untuk seragam Senin Selasa, Rebo, Kamis, Rebo Lurik Kamis, Batik Jumat, Pramuka 1. Pramuka. Tapi kalau Jumat ke koran pada kausan. Hah? Kenapa Pak? Oh senang bersama. Pinter
yang kuat ngobur. Oke, lanjut seragam ya Bapak Ibu. Cuma beberapa hal yang kami lihat seragam itu tidak sesuai ketentuan. Contohnya sekarang Bapak Ibu boleh praktis ya. Dhuwure PSH misal sepatu care. Ketika ganti batik misal resik bertahan dengan sepatu care. Ketika atasnya berpakaian pramuka masih setia dengan sepatu care-nya. Tak delok-delok. Aduh, fenomenanya seperti itu nggih. Itu boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Sepatu care itu ada tempatnya kapan untuk digunakan. Jadi Bapak Ibu, ketentuan menggunakan sepatu sebetulnya kalau laki-laki itu sepatunya adalah pantofel hitam bertali. Mulanya aku nganggo kumbok diwadani lho, saya di Korwil makanya menyimpan 3 pasang sepatu, siji ora talian, siji sepatu care, siji bertali. Ini jarang sekali dipakai, kurang untuk pembinaan. Gimana Bu? Jujur tapi kan ada yang pakai sepatu care hari ini? Wis ngerti kayaknya. Ngkumbok diwadani. Lanjut Bapak Ibu. Oke, terus di samping aturan menggunakan baju itu ada etikanya berpakaian nih Bapak Ibu. Contohnya, aduh, nang ruang pengawas ada motor keluar. Duh, sinten Bu, niko, duko lho. Terus sih Pak, kayak mungkin biar nggawe klambi pas awake si cili tete ya. Dan terus sih Pak, kayaknya melatih teman, lakuk-lakuk tubuhnya kelihatan. Lah untung saya kan lihatnya dari dalam kantor. Lah kalau pas saya di belakangnya, bagaimana? Hah? Ya kerja. Pak Ahmad badan ini ya. Alhamdulillah cuci mata. Jadi moga Bapak Ibu nggih, selain ada aturan juga ada etikanya berpakaian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, guru olahraga mana? Guru olahraga. Oke. Hari Senin ada jadwal olahraga tidak? Ada. Hari Senin juga ada upacara. Nah, ketika upacara guru olahraga ini pada nganggo klambi olahraga apa PSH? Hah? Hah? Jujur. Nah, jujur. Saya kemarin di Jatisari nanti protes. Benar ini guru olahraga? Enggak ada, semuanya menggunakan pakai jari sapa. Aku dina Senin ini melu upacara di salah satu sekolah di Tambak Reja. Jam 7:05 sampai sana, kaget. Bendera sudah sampai di atas. Kepala sekolah tekan. Kula takon, "Mbon upacara nggih, Pak?" "Dereng." "Lah benderanya sedang gugur." Hah? Gimana Bu? Gimana Bu? Berkibar selama-lamanya. Betul ini. Yes, begitu. Lah mau upacara enggak Pak? Upacara. Terus kompon, bocah-bocah, anu bendera ini donor disik, aku upacara. Saya stop. Jangan bendera diturunkan pada pagi hari. Tidak boleh. Nah, terus berapa Pak? Nanti tetap upacara, tetapi pengibaran bendera diganti penghormatan bendera. Saya terus WA Pak Sutriyono, "Mas, saya seperti ini, betul nggak?" "Betul Pak." Alhamdulillah. Bok salah. Itu baru upacara, harus mulai upacara tak belum. Pak guru nih olahraga nangguri nganggo kaos. Jangan aja selalu membela guru ini. Tidak ada. Ada kok aku jawab ada. Kalau ada tetap bertahan seperti itu Bapak Ibu. Jangan salahkan kalau besok sing upacara di Dina Senin kelas 4 misalnya. Kelas 4 mengikuti upacara dengan pakaian olahraga. Karena kompak guru dengan olahraga. Seperti itu ya. Itu aturannya. Lanjut. Waduh. Selain tertib berpakaian
Ini adalah administrasi guru dan ini administrasi kepala sekolah. Setiap kali ada PTS apa awal tahun saya kunjungan ke SD, mesti file ini saya kirimkan ke SD. Tolong Pak Kepala Sekolah, di print sejumlah guru, diberi identitas, terus gurunya kon gawe checklist administrasi sing wis anak endi, sing urung anak juarna bae. Ya digawe kok wis datang ya. Seperti itu. Kemarin saya masih belum kepala sekolah apa namanya. Ini sudah saya siapkan kepala sekolah. Jadi men gurunya orang Mary. Malah Bojong Sari kemudian berpisah dengan saya. Alhamdulillah. Aman. Aman ngomong, nanti kan saya kolaborasi dengan pengawas lain. Ayo kita mempunyai satu standar pelayanan yang sama. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian larangan Bapak Ibu. Larangannya adalah 1, menyalahgunakan wewenang. 2, menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi. 3, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. 4, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin. 5, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau LSM asing. Boro-boro ditekani LSM Oke, memiliki, menjual, membeli, mengadakan, meminjamkan barang atau surat berharga milik negara. 3, berikutnya melakukan pungutan liar luar di luar ketentuan. Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Adanya sumbangan. Bapak Ibu kan jalur sumbangan. Jadi perwali murid 300 waktu net Desember kudu lunas kabeh. Sebabnya pas bayar tinggu bangun. Itu sumbangan apa Bu? Jadi ini sumbangan, ini dari gue. Oh iya, pintar lah. Oke, yang berikutnya nih Bapak Ibu, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Ini saya pengalaman dulu pas di Bantarsari. Mulai gurunya terus tak WA aja betul tuh. Suatu saat saya membuka WA, ada seorang guru duduk di kursi, di depannya di meja ini ada beberapa kado. Ada terus ditulis, terima kasih ya. Anak-anakku sudah memberikan penghargaan kepada ibu dengan luar biasa. Jadi baru unggah-unggahan oleh kado, dipoto nang meja, dipameraken nang Facebook. Ada loh Bapak Ibu, jangan bilang tidak. Nah, itu aturannya, menerima, bila larangannya menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Kalau seperti tadi boleh tidak Bapak Ibu menerima hadiah itu? Boleh tidak? Boleh Pak, kenapa boleh? Betul. Betul. 100 untuk Pak Ahmad Bardani. Boleh. Kui kan baru unggah-unggahan, berarti wali murid tidak punya motif memberikan hadiah. Oke, genah gue rasa syukur. Tapi anggar bar tes anakku bijine elek kabeh, kepriwe carane kok unggah-unggahan yo gawe kado sing regane larang. Itu yang tidak boleh. Itu pasti berhubungan dengan sesuatu. Oke? Tidak boleh. Kalau yang tadi boleh, jangan ditolak. Tapi tidak bolehnya yaitu diposting kayak ngono kok dipamer-pamerna. Lanjut ke bawahnya, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Wes kayak ngono nanti sore sih ditambahin maneh. Tadi kan sudah tulis. Terima kasih ya anak-anakku sudah memberikan apresiasi yang tinggi kepada ibu guru. Sore sih ditambahi. Yang belum ditunggu ya. Bocah kan 20 ki kadone kok 5 berarti sana 15 sing ngono. Aduh luar biasa. Itu yang tidak boleh seperti itu. Oke? Ada hadiah disyukuri tetapi jangan dipublikasikan. Begitu Bapak Ibu. Oke, hukuman disiplin. Setiap kali kita melanggar aturan pasti ada hukumannya. Hukuman itu ada 3 macam, hukuman disiplin
ringan, sedang, dan berat. Yang dihukum yang bagaimana? 3 hal, yaitu ucapan, tulisan, dan perbuatan seorang ASN yang dianggap melanggar peraturan disiplin ASN. Jadi bisa ucapan, bisa tulisan, mulanya nggak nulis nang medsos, hati-hati. Kalau berbicara yang ingin mungkin mengungkapkan perasaan tidak enak kepada orang lain, hati-hati. Karena ketika Bapak Ibu melanggar, di sini ada hukumannya. Nah, itu ada hukuman disiplin kan ada 3, Bapak Ibu: teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Bagaimana itu teguran hukuman disiplinnya? Untuk disiplin nanti berikutnya. Nah, di sini hukuman disiplin ringan itu ada beberapa. Nanti materi kami share kepada teman-teman. Yang terpenting ini Bapak Ibu. Yang nomor 3, tidak masuk tanpa alasan 3 hari kerja dalam 1 tahun dijatuhi hukuman teguran lisan. Tidak masuk tanpa alasan 4 sampai 6 hari kerja dalam 1 tahun dijatuhi hukuman teguran tertulis. Dan tidak masuk kerja tanpa alasan 7 sampai 10 hari dalam 1 tahun dijatuhi hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis. Setahun Bapak Ibu guru jenengan ada yang tidak masuk 7 sampai 10 hari, Pak? Tidak ada. Yang temanan masuk terus. Tadi kan tanpa alasan, kalau izin ya Masuk. Ya wis. Bapak Ibu guru terima kasih ya. Jenengan terima kasih kepada kepala sekolah panjenengan karena bela jenengan yang berdarah-darah. Luar biasa. Padahal yang bu, nanti silakan tepuk tangan dengan ikhlas lah. Iya. Padahal kadang-kadang mengeluh nang buri, guruku sering izin loh. Tolong Siti begitu kayak mana malah dibelani. Prewed saja. Oke, lanjut ya. Nah, 3 hari itu dihitung bagaimana Bapak Ibu? Tidak, ini tidak berturut-turut di sini tanpa alasan. Nah, 3 hari. 1 yang dimaksud tidak masuk tanpa alasan 3 hari berturut-turut itu ya tidak berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu datang terlambat seperempat jam, dari jam 1 sudah pulang lebih awal 1 jam. Berarti hari itu Bapak Ibu sudah dianggap tidak masuk 1/4 jam. Ngisuk Selasa, Rabu, Kamis diakumulasi setelah 37,5 jam, berarti dihitung jenengan wis ora mlebu dina. Ya, itu dia seperti itu. Nah, kalau sudah sebulan sih mlebu terus, bahkan sampai 30 hari, minggu barang. Tapi tidak masuk. Tapi sampai di sekolah 7/4, jam 12:30 sudah pulang. Hitung sudah sebulan itu berapa hari? Kalau sehari 37,5 jam. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah berhak untuk memberikan teguran lisan. Boleh teguran lisan, sudah pernah menegur? Sudah. Sudah ada buktinya, Pak? Belum. Ini artinya hanya teguran, bukan hukuman. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan hukuman berupa teguran lisan kepada Bapak Ibu guru, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah harus membuat berita acara. Pada hari ini, misalnya hari Senin tanggal Kepala Sekolah SD Negeri telah memberikan teguran secara lisan kepada siapa? Atas atau karena tidak masuk
sekolah terhitung 3 hari, tanda tangan. Itu baru dikatakan sebagai teguran lisan. Kemudian lanjut, hukuman disiplin sedang. Kita langsung yang ketiga saja Bapak Ibu. Jika tidak masuk kerja 11 sampai 13 hari kerja dalam 1 tahun, dijatuhi hukuman potongan tunjangan kinerja 6 bulan. Nah, anggar dilapor nang kepala sekolah itu yang esok sertifikasinya dipotong selama persen selama 6 bulan. Kalau tidak masuk kerja selama 14 sampai 16 hari kerja dalam 1 tahun, potongan kinerja 25% selama 9 bulan. Dan tidak masuk kerja 17 sampai 20 hari kerja, potongan 25% selama 1 tahun. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian hukuman berat, tidak masuk kerja 21 sampai 24 hari kerja dalam setahun, penurunan jabatan 1 tingkat selama 12 bulan. Baru munggah 3C, didonamani 3B. Kedua, tidak masuk kerja 25 sampai 27 hari dalam 1 tahun, dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pak kepala sekolah orang tahu mangkat setahun tanpa alasan, itu rekor dina, dibebaskan dari jabatan kepala sekolahnya. Kon ngerewangi aku nang kantor fisik setahun. Alhamdulillah. Ora tahu tombol. Alah, tombol-tombol kita gawe seragam baik kok. Ayo. Tidak masuk 10 hari ya, 28 hari kerja atau lebih, hukumannya adalah pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Pada baik dikatakan itu Bapak Ibu. Iya gue mau tidak sah. Aduh, jangan harus jadi ASN, harus jadi PNS yang pol-polan kok. Makanya monggo dipenggali supaya kita tidak terkena hukuman disiplin. Oke, itu disiplin Bapak Ibu. Isi seperempat jam ya? Seperempat jam, ha? Aduh, ngebut. Disiplin selesai Bapak Ibu. Dengan harapan bahwa setelah kegiatan sosialisasi disiplin ini, besok pagi saya Senin mengikuti upacara di Bojongsari 3. SLW orang. Nah, sampai di sana jam 7 semua guru berarti sudah siap di sana. Soalnya gini Bapak Ibu, kemarin kita kan baru pembinaan di Jatisari. Tentang art ini tentang pasar mana itu? Mingguan kesini. Kayak gini guru Jatisari lebih dibina ini senang galak sampai berapa? Oh, nah guru ini mani, guru kedua jaga kayak. Ya apa? Ya saya kan tahu pembinaan seperti ini ya keton lah Mas Tomo, Mas Chandra, Pak Ibnu, terus dan lain-lain. Ya apa? Pokoknya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pembinaan itu memiliki makna. Sesuai jargon kita sekarang adalah kita harus keluar dari zona nyaman, jangan seperti Lala tadi. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Ke pemanfaatan kurikulum PNM, platform Merdeka Mengajar. Kayaknya nantinya akeh guru penggerak. Saya minta dibantu menjelaskan malah iki kudune nggih ana Mas Dian Suhari. Mas Dian Suhari mana ya? Ada tidak? Mas, tolong Mas dibantu Mas. Dijelaskan BM aku berarti kok salah, saya kan belum pernah dapat bintek Mas. Gimana Mas? Siap Mas? Oke. Mohon maaf, mohon izin ya Mas. Panjenengan guru penggerak sudah mendapat materi yang luar biasa. Saya materinya terus terang saja hanya dari membuka platform Merdeka Mengajar itu. Video ini tak buka, tak tulisi, tak catat. Kurang ngerti. Video ini dibuka, tak catat. Sampai profil pelajar Pancasila video ini terbuka, tak catat. Maka saya punya satu buku, intinya ringkesan tentang platform Merdeka Mengajar. Supaya apa?
supaya saya dan percaya diri untuk menyampaikan materi di depan Bapak Ibu. Nah, yang nggak boleh fotokopi harus berusaha sendiri-sendiri. Ada, ya Bapak Ibu. Jadi untuk platform Merdeka Mengajar, guru kelas 1 sampai guru kelas 1 dan kelas 4 sudah sampai mana progresnya Bapak Ibu? Mana guru kelas 1-nya? Cung, buka Bu HP-nya. Nah, buka platform Merdeka Mengajar. Oke. Sampai mana Bu? Pelatihan mandiri saja Bu. Ya, coba dibuka profil penguatan profil pelajar Pancasila. Pak Sono, apa loh saya sudah buka ya? Ayo kanan tiga. Persiapan guru kelas 4 juga buka loh. Termasuk guru penjas dan agama. Karena jangan juga pengguna kurikulum Merdeka. Silakan HP-nya disiapkan. Nah, cari dulu di mana proyek penguatan. Kena aku sebenarnya orang sabar kok. Mana Bu? Silakan Bu. Modul 2 itu yang sampai berarti belum sampai proyek Bu. Nah belum, ayo rupakan proyek. Padahal, nah Pak Ibu sudah belum? Kenapa belum? Hah? Lupa? Mana lagi? Pak Yudi sudah belum? Belum. Jadi, ayo siapa lagi? Guru kelas 1 Jom. Masa Raja Mulia Bojong Sari guru kelas 1-nya cuma 1 yang ngaco? Nah, sudah Bu? Yang Panu, P5 proyek sudah sampai belum? Belum selesai? Ayo, belum selesai. Belum. Yang sudah mana Jom? Oke. Pak Kepala Sekolah berarti sini aku ganti. Bu Kepala Sekolah sudah pernah. Pak Jainun kan paling aktif di medsos. Bukan. Ayo bukan. Kepala sekolah harus terbuka. Sudah ada aplikasinya belum? PMM bukan. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah ini dia. Kalau jenengan itu belum buka pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, jenengan mau mengajar seperti kurikulum mengajar dengan kurikulum merdekanya bagaimana? Oke. Apa itu kurikulum merdeka? Guru kelas 1 mana? Kurikulum merdeka itu apa Bu? Bedanya kalau kurikulum 2013. Monggo Bu. Ayamnya sakit saya yang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya berbeda kurikulum 13 dengan yang Merdeka Mengajar itu ada itu yang sekarang itu ada 5 atau hanya proyeknya. Kalau yang K13 tidak terlalu. Jadi intinya yang sekarang itu kita bebas dengan adanya kegiatan yang di luar sekolah itu bisa, terus juga disesuaikan dengan planning. Siap, terima kasih. Sekarang kegiatannya bebas di luar kelas. Dulu kurikulum 13 tidak boleh keluar kelas. Berarti sama dong. Ayo. Nah, berarti masih sama. Kemarin juga banyak praktek di luar kelas. Pak Kepala. Pak Yanto itu partner saya yang paling setia. Nanti berjuang di sana bareng-bareng. Secukupnya ya Pak. Terima kasih. Langsung saja. Kurikulum Merdeka yang jelas pengembangan dari kurikulum kemarin dengan strategi implementasi yang luar biasa yang menggunakan banyak audio visual dan materinya
kita sempat beberapa tahun terlupakan dengan Pancasila dan NKRI, persatuan dan sebagainya, kasih sayang dan sebagainya. Kita terlalu banyak mengajar materi syarat muatan materi yang kognitif, nah, sehingga itu menurut saya itu saja, sehingga kurikulum mereka akan berubah. Terima kasih. Terima kasih. Mesti orang tepuk tangan. Mesti orang tepuk tangan dari tepuk tangan. Aduh, bisa. Oke. Nah, dari dua jawaban, setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Kenapa setuju? Nah, esensinya, berarti masih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, berarti budaya literasinya masih kurang. Kesimpulannya kayak gitu. Betul tidak? Dan waktu Merdeka mengajar kurung dibuka, apalagi sampai pelatihan mandiri. Kok jangan mulang nganggo kurikulum merdeka, belum tahu apa itu kurikulum merdeka. Ulangnya orang nganggo kurikulum merdeka mesti. Jangan-jangan pikirannya mau merdeka, dari tugas pengumuman lewat WA, kan merdeka. Esensi dari kurikulum merdeka itu anak merdeka menentukan capaian pembelajarannya. Itu esensinya itu di situ, okay? Bocah pintar bisa munggah, bocah bodoh bisa munggah, bocah sedih bisa munggah tanpa tergantung dari KKM. Karena masing-masing capaian anak itu berbeda-beda, jadi tidak ada KKM. Betul apa tidak Mas Dian? Aku grogi nang arep jenengan yakin Mas. Mau jenengan guru penggerak, saya cuma baca-bacanya di platform Merdeka gitu. Yakin aku mana? Jadi merdekanya di situ Bapak Ibu. Murid itu merdeka dengan kemampuannya sendiri. Dia yang penting mengembangkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan target capaiannya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru kudu kepriwe. Guru harus memahami kemampuan masing-masing siswa. Tidak boleh Bapak Ibu menyamaratakan pembelajaran dan standar nilainya, tidak boleh. Caranya bagaimana? Lakukanlah tes diagnostik. Mengapa? Ya mengetahui bocah posisinya di mana. Setelah itu Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang merdeka. Merdeka itu mengakomodasi juga karakter siswa. Aja ceramah baik. Ceramah itu merupakan metode seorang tanggung gawe. Hanya diperlukan seperlunya saja, okay? Harus mengakomodasi peserta didik dengan berbagai karakter. Lantasan bocah gampangnya nyantel dengan cara melihat guru berceramah baik, anak ini tidak dapat berkembang secara maksimal. Maka hadirkan alat peraga, hadirkanlah poster video supaya apa? Anak yang mempunyai karakter visual dalam pembelajaran bisa berkembang juga. Masih 5 menit ya Bapak Ibu? Betul Mas Dian? Aku dapat di temenannya. Kemudian yang berikutnya untuk proyek, langsung saja ini Bu. April 5. Tanggal 5 besok kelas 1 kelas yang pakai kurikulum 2013 PTS. Gimana? Kelas 1-4 tidak ada PTS. Wih, merdeka. Nah itulah merdekanya. Dia tes orang tes. Asik. Nah apa yang Bapak Ibu kerjakan? Bapak Ibu silakan mendesain proyeknya, mengisi kegiatan selama PTS. Siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mendesain proyek Bapak Ibu? Guru kelas. Terus apa lagi? Kepala sekolah. Banyak yang terlibat untuk mendesain proyek. Kepala sekolah, guru kelas, boleh kemudian komite, boleh melibatkan narasumber dan lain-lain. Nah, prosedurnya bagaimana?
prosedurnya itu nanti. Nah, ini kan proyek, ada serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menelaah sesuatu tema secara menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ini nang Jatisari Pak, saya sudah mendesain proyeknya Pak, membudayakan potong kuku dan menyisir rambut. Itu proyek, itu bukan masalah yang harus dipecahkan. Dan tidak ada tantangannya juga, tidak juga perlu kolaboratif seperti itu. Jadi monggo, ini sebetulnya banyak Bapak Ibu ya. Nanti ya penguatannya ini tujuannya ini salah satunya adalah kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, next ini bocah kok dilatih merupakan anjangan ceramah, dia tidak punya skill untuk berkomunikasi, dia tidak punya skill untuk berkolaborasi, dia tidak bisa berpikir kritis. Padahal keterampilan itu nanti yang akan digunakan oleh peserta didik ketika sudah dewasa. Gimana? Siki pintar bisa nyebut nama baik, besok wis gede lalen. Yang masih diingat, yang masih diperlukan adalah skillnya, keterampilannya. Okay? Jadi kurikulum Merdeka itu adalah menekankan kepada keterampilan abad 21. Mengapa? Setelah bocah dewasa itu mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada zamannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Dimensinya ini nanti. Jadi kepala sekolah dan guru ketika menyusun desain proyek menentukan dimensi dari profil Pancasila ini. Setahun berapa SD boleh melaksanakan proyek? Berapa Mas Dian? Berapa? 1 tahun untuk SD. 1 tahun SD itu boleh melaksanakan proyek 2 sampai 3 proyek. Jadi ambil dari dimensi profil pelajar ini, Bapak Ibu dengan kepala sekolah dan gurunya rembugan. Dari profil ini mana yang akan diambil yang sesuai di kelas berapa? Oh, misalnya contohnya ya, berwawasan kebinekaan ini ada di kelas 135. Kepala sekolah mengajak guru kelas 135 mendesain proyek. Nanti proyeknya dikerjakan bersama-sama oleh secara kolaboratif. Dalam proyek itu guru mendorong bahwa pelaku proyek itu adalah peserta didik, bukan panjenengan. Jenengan itu hanya memfasilitasi saja. Selama proyek amati bagaimana siswa bekerja, bagaimana siswa berkolaboratif, bagaimana anak disiplin dan tanggung jawab melaksanakan tugas. Karena proyek itu muaranya adalah selain budaya sesuai dengan tujuan tema proyeknya, yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila itu. Jadi proyek rampung, wis kegiatannya rampung, tidak Bapak Ibu. Ada sesuatu yang diperoleh dari proyek, apa? Penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua apa? Budaya. Misalnya Bapak Ibu mengambil tema memanfaatkan sampah organik. Ini bisa jadi proyek. Ya, orang-orang yang tadi mungkin orang kaya dan segala macam. Artinya di sini nilai guru itu semakin kesini itu sebetulnya diperhitungkan dan memang sangat diperhitungkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang terkait dengan guru Bapak Ibu, tadi saya mau membicarakan tentang guru profesional, tapi kita bicara tentang guru. Tapi sebetulnya saya tanyakan, masih sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, harus tetap semangat. Semangat. Ikhlas ya Bapak Ibu? Ikhlas. Ya, maksud saya ikhlas menjadi guru. Ya, ikhlas menjadi guru Bapak Ibu. Karena kita itu jadi guru, ketika ini profesional itu yang pertama itu harus cinta terhadap pekerjaan, harus suka, harus mengikhlaskan diri totalitas kita ini bekerja sebagai guru. Kalau ini profesional dan hasilnya juga unggul dan baik, ini di situ itu harus kita menentukan bekerja yang sepenuh hati lah, dengan segenap kemampuannya. Ini yang kami inginkan nanti ke depan juga seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita nanti menjadi guru masih setengah-setengah, niatnya bukan niat menjadi guru, hanya apa jadi guru itu niatnya hanya untuk sebagai sampingan mencari nafkah, itu nanti keliru. Ya. Tapi sebelumnya ini akan saya tampilkan dulu, coba ini untuk
Saya bawa video itu, nanti monggo Pak yang punya talenta menyanyi tolong dinyanyikan karena ini karaokean. Pak Sito nanti tolong. Mas Anton, tolong Mas Anton. Mas Anton. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Cipto dan semuanya. Ini dari Pak Cipto akan suara emasnya untuk jasa. Terima kasih yang saya sampaikan. Bapak Ibu tadi telah mencermati dari lagu Jasa Guru di sini. Tentunya kita kadang yang terbesit di hati kita itu pertama itu ya rasa semangat, ya Ibu, terus rasa bangga. Kita betul-betul punya murid itu dinyanyikan ini di depan Bapak Ibu guru, itu tentunya kita akan merasa bangga ya. Artinya kita sebagai profesi guru itu banyak manfaat, banyak membekas terhadap anak sehingga anak itu bisa katakanlah ya menghargai dari jasa-jasanya. Memang di sini yang namanya guru itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang mulia. Kenapa kok pekerjaan mulia? Ini perlu saya staf operasikan. Kita bandingkan. Kita pekerjaan guru di sini adalah bukan hanya semata-mata mencari nafkah,
yang mulianya di sini adalah yang namanya guru itu sebagai tadi penerang dalam gulita kegelapan sih. Apalagi kalau guru memang itu gurunya itu betul-betul profesional, menelurkan atau menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat berguna. Jika nanti gurunya bagus, pendidik anak-anaknya pada berhasil jadi bupati, jadi presiden, jadi dokter, di sanalah kelihatan bahwa guru itu sangat bermanfaat, ilmunya sangat bermanfaat. Kata Pak Kiai ya Bapak Ibu, katanya yang namanya amalan yang akan dibawa mati itu yang selalu akan mengalir pahalanya sedekah jariah. Betul Bapak Ibu? Ketika sedekah jariah itu misalkan untuk masjidnya selalu dimakmurkan, selalu digunakan untuk ibadah, itu nanti akan mengalir pahalanya untuk yang memberikan sedekah jariah. Sama juga dengan guru. Ketika guru itu banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didiknya, sama nilainya dengan yang tadi jariah dan sedekah. Jadi yang akan dibawa sampai mati kita itu juga termasuk di sana amalan ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Ini mulianya bapak ibu yang tentang profesi guru. Ini sebelum nanti lanjut ke profesi guru atau guru profesional, saya mau di sini di lima berbeda dengan yang lain. Ini saya lihatnya begini. Ini kok hanya 2 kelas ya, tapi penuh sekali. Ya, artinya kan sedikit ini ya. Kalau kemarin mabak-mabak 2 kelas saja itu sampai karena mungkin pesertanya dari 3 desa, 4 desa, tapi di sini itu ya hanya 2 desa. 2 desa 1 gugus. Artinya besok ketika saya hadir dalam KKD atau apa, ya ini hadir. Ini satu. Ini istimewanya itu memang di sini ya walaupun sedikit tapi itu memang 1. Jadi istimewanya juga saya ini di sini walaupun sedikit tapi kita tetap semangat. Yang sedikit itu yang diinginkan berisi. Ya, yang pertama itu berisi. Di dalam pembinaan itu berisi karena sedikit mengajar. Katakan dalam pembinaan sama dengan guru di kelas mengajar anak banyak dengan yang sedikit kan mesti akan terberatkan yang sedikit. Yang berisi, yang bermanfaat, yang saya inginkan seperti itu. Jadi semuanya mohon nanti diikuti dalam pembinaan ini secara seksama. Ketika sudah dikasihkan katakanlah materi dalam pembinaan seperti ini, yang tentunya yang sangat penting itu dilaksanakan. Karena yang disampaikan oleh pemateri itu semuanya itu memang ada dasarnya dan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan guru profesional. Ini lanjut nih Bapak Ibu, saya sekalian mengisi materi. Yang pertama tadi dulu sudah saya uraikan sedikit, yang terkait dengan guru di sini ya, pengertian guru profesional. Jadi guru yang pertama adalah mengajar suatu ilmu yang memiliki tugas utamanya adalah mendidik. Tugas utamanya adalah mendidik ini ya, mengajar, mendidik, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ini dikutip dari Wikipedia. Terus yang kedua, guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sama. Jadi yang nomor 1, nomor 2-nya sama. Di sini terlihat bahwa tugas seorang guru itu sebetulnya berat sekali. Makanya di sini tadi tugas yang mulia di sini ya, di sini memang pekerjaannya betul-betul berat. Mendidik. Kalau kita bicara tentang mendidik, itu kita mestinya harus teringat dengan ajaran Bapak pendidikan kita. Ini Ki Hajar Dewantoro pas. Jadi Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantoro dengan ajarannya yang sangat terkenal itu adalah Inarso Suntulodo Inmadyo Mangunkarso Tumturi Handayani. Ini baru ada Inarso Inmadyo Mangunkarso Tumturi Handayani. Ini yang lainnya gimana Pak Cipto? Copot. Ya ini
pas ini ya dengan bagusnya Gusti Hajar Dewantara ajarannya ing ngarsa Sukirodo ing madya Mamekaso Kuturi Handaya. Harus kita gemakan itu. Kenapa kita itu harus kita gemakan? Orang luar negeri, orang luar negeri yang terkait dengan pendidikan pembelajaran itu juga mengadopsi dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Kenapa orang Indonesia tidak menggandrungi atau tidak mencintai atau tidak melaksanakan? Itu yang kami ingin. Contoh lain misalkan tentang kebudayaannya, orang Indonesia itu gendingan, pelok, slendro tidak paham, tapi orang Rusia, orang Amerika pada paham. Malah kalau di YouTube itu dalam channel itu kebanyakan juga banyak membawa sinden-sinden dari Italia, dari Rusia, dari Jerman. Ya. Jadi kita itu mau mendidik itu memang dasarnya dari jati diri bangsa itu. Intinya seperti itu. Jadi kita jangan lepas, Bapak Ibu, di sana. Apalagi di sini dalam kita sebagai pendidik itu kita tidak boleh lepas dari akar budaya bangsa. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti kayak Jepang, Korea, begitu menerapkan budayanya itu benar sekali. Pakaiannya seperti itu kan. Pakaian Jepang selalu di dalam momen penting itu selalu dilakukan. Karena apa itu? Kita mencintai produk atau kita mencintai budaya kita sendiri. Karena budaya kita itu budaya yang sangat luhur, sangat tinggi. Jadi kita tidak perlu contoh-contoh sana-sana. Pakaian-pakaian pada malah ya memang mirip bahannya sih kalau dari luar, mirip bahannya. Ini resikonya ya, resikonya terhadap pendidikan anak ini kita akan terpengaruh. Ini mendidik Bapak. Jadi mendidik kita itu disesuaikan dengan ing ngarsa Sukirodo ing madya Mamekaso Kuturi Handaya. Seorang pendidik atau guru itu harus bisa memberikan suri tauladan, keteladanan ini Bapak. Jadi kita kalau meneladani pada peserta didik itu bukan suatu hal yang gampang. Kita dalam falsafah Jawa, aji diri sokolati, aji sariro sukoboso. Ini juga memang kental sekali dengan aji diri kita itu sokolati, kita cara bisanya itu harus terkontrol. Harus yang tadi, yang penting-penting, yang manfaat-manfaat. Ya kalau sudah bergurau sih ya nggak apa-apa lah sedikit. Kita ininya yang bermanfaat. Ajining sariro soko busono tadi sudah disampaikan tentang disiplin berpakaian Bapak. Guru di sini itu harus didukung dan ditiru, walaupun berpakaian itu juga nanti akan mengibas pada anak didiknya. Makanya di sini keteladanan guru cara berpakaian. Saya pun juga belum bisa menjadi tokoh yang baik. Jadi kadang seperti ini ya, seperti ini saya dari terus itu kok apa namanya standar. Kalau yang standar ya seperti yang dipakai ini saya punya dua, tapi yang ini sedang panjang seperti ini. Jika saya karena punya dua, ya sebenarnya. Jadi yang benar ya yang seperti itu. Jadi yang standar itu yang nama orang perlu ada titel-titel ke dalam diterapkan apa yang ditulis. Jadi yang betul yang seperti itu. Ini tentang keteladanan Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan suri tauladan. Ini penting. Ini penting. Karena ketika nanti kepribadian dari anak itu dicontohi oleh gurunya yang bagus, insya Allah nanti jadi anak yang punya kepribadian yang bagus. Ya, kalau anak itu nanti kepribadiannya bagus, nanti bergaul dimanapun dia akan lebih enak. Jadi orang diketawain, tidak diaru-arui ya, karena mungkin cara berpakaian misalkan nanti ke kantor, kemana itu kan mestinya di sana cara berpakaiannya itu mestinya harus sesuai dengan standar kedinasan. Nah di sini berpakaian itu sangat penting. Kalau kita ingin menjadi guru yang baik, pendidik itu di sana kita harus mencontohi ya, kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian. Ini sangat penting Bapak Ibu. Yang berikutnya mengajar ini memberikan materi pelajaran. Saya kira di sini ya yang ada di sini guru yang ada di sini khususnya yang P3K juga semuanya sudah S1 PGSD ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah S1 PGSD oleh pemerintah dikatakan bahwa itu adalah guru profesional. Guru yang sudah profesional karena sudah memiliki salah satu komponen daripada guru profesional itu adalah memiliki kualifikasi akademik yang setara S1 PGSD. Jadi saya katakan di sini semuanya gurunya profesional. Hanya nanti implementasi terhadap
apa yang dimiliki dalam keilmuan itu di kelas itu seperti apa. Tapi biasanya Bapak Ibu, kita itu pertama itu kurang semangat, kurang motivasi. Makanya tadi saya dari awal menyatakan ikhlaskan, niatkan bahwa kita mengajar di kelas itu adalah niatkan dengan amal, beribadah. Jadi kayak guru MI, guru yang lapangan itu kadang-kadang bayarannya sedikit, jadi ikhlasnya sedikit tapi berkah gitu yang saya inginkan itu sedikit tapi berkah Bapak Ibu. Makanya kita ikhlaskan, kita niati dengan ibadah sehingga nanti itu menjadi suatu amalan yang baik bagi kita. Jadi pertama itu harus semangat Bapak Ibu, semangat. Ya. Kalau guru pertama itu mau mengajar tidak semangat, loyo, ya ini jadi nanti tidak profesional Bapak Ibu. Membimbing, ini kalau kita bicara tentang membimbing ya, membimbing anak itu memang di sini ya tentunya harus sesuai dengan karakter anak di sana. Misalkan seperti saya dulu ini bukan saya ingin memamerkan diri Pak Zahiri, tapi ya memberikan contoh yang membimbing yang sampai tuntas gitu ya maksudnya. Aduh teman-teman. Nah ini saya membimbing sampai ke tingkat provinsi, anaknya juga sekarang sudah di kelas SMA di Manuk-Jenang, menjadi andalan atlet Kabupaten Cilacap di provinsi, selalu juara 2, juara 3, juara satunya sekarang ini pada waktu ini di gor sepak takraw di Jepara, ini gor yang paling bagus khusus sepak takraw Bapak Ibu. Ini gambarin gor bola takraw, ya kan? Saya gor khusus sepak takraw ya untuk di sana kita masih dapat nomor ini Bapak Ibu. Ini saya pagi ini dengan guru SMP. Gedung olahraga khusus untuk sepak takraw. Itu kan ada gambarnya. Makanya di sini saya inginnya nanti pengawas pembinaannya juga di sini istilahnya wah gunung kurang gue ya, ini disiapkan ini sekolah-sekolahnya kira-kira itu saya mau terjun nanti untuk apa ke lapangan seperti apa. Ini kayak masih begini ya. Pak, sebagai sepak takraw bal-balan itu nendang-nendangin misor, kalau bola berhenti kalau sepak takraw jalan apa? Tapi kalau ada teorinya betul itu gampang betulnya Bapak. Gampang. Penganuliannya pada kota-kota orang pada latihan kayak gertak pun latihannya kayak Pak Munisi ya. Insya Allah bisa. Pak Munisi bisa dikalahkan. Jadi wow tidak, karena pelatih pinter tapi bocahnya kurang berbakat. Yang penting kita sebagai pembina pelatih itu telaten Bapak Ibu, memberikan kesempatan ruang waktu yang cukup pada insya Allah masih ada hasil. Jadi hasil itu tidak akan jauh dari usaha. Saya percaya hasil itu akan mengikuti atau tidak jauh dari usaha. Usahanya maksimal bagus, insya Allah ada hasil. Kita pede saja. Ini contoh. Ini yang yang ini champion di Popda itu ya, Popda SD Jawa Tengah. Ini yang ini Bapak Ibu. Ini kaosnya diberi oleh pabrik boneka. Misalnya 2 stand. Ini pelatihnya tidak kelihatan, tapi kalau saya katakan mungkin paparan di sini banyak sekali pokok-pokoknya. Kalau sekarang zaman sekarang itu seperti itu ya. Kalau ini kalau dulu, ini dihapus. Kalau dulu itu pakai pokok yang spread seperti itu, tapi kalau sekarang dokumen itu di file itu banyak sekali. Jadi mungkin kalau yang saya kayak apa macam kesulitan boleh di dokumen dulu. Sekarang pakai HP di HP itu banyak sekali file yang tidak dihapus. Ini kembali lagi Bapak Ibu yang terkait dengan guru profesional atau guru tadi pengertiannya. Maaf ini belakang banyak sekali, tapi ini nanti mohon lain kan tidak dibacakan semua nggak apa-apa. Yang penting kita itu sharing pemahaman yang sama terhadap guru yang profesional seperti apa.
Yang selanjutnya yang B, profesional adalah suatu istilah yang bersangkutan dengan profesi. Profesi itu adalah pekerjaan. Kita guru itu termasuk profesi. Jadi kata profesi di sini adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian. Guru SD ya harus S1 SD. Guru SD S1-nya ekonomi ya bisa juga, silakan. Tapi sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun itu tidak akan diakui. Tidak diakui guru kan biasanya ya tapi terus apa ijazahnya linear apa tidak? Kalau tidak linear, golek SPT dong panggil kepol bapak ibu. Iya kan? Gitu. Tuh, makanya sekarang yang mungkin ada di dalam sini, ketika sudah punya niat menjadi guru, panggilan jiwanya dari guru, silakan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan cara kalau dengan sudah S1 perpustakaan atau S1 apa? Karena katanya yang dikonversi, yang bisa dikonversi itu yang S1 loh. Terus yang D3 jadi terang. Yang S1 itu dikonversi menjadi 5 semester. Sebetulnya sangat enak sekali ya, masuk ke PG di Menteri itu enak sekali, dikonversi menjadi 5 semester. Artinya yang Bapak Ibu menempuh 3 semester, alias 1,5 tahun. Setahun 5 juta, 15 juta tampung Bapak Ibu. Yang lain-lain ya, yang lain-lain kan bisa sambil itu kuliahnya saja mungkin sambil kerja di rumah ya. Kadang-kadang mungkin masih gedok apa hidupnya di orang tua apa orang dia tuh itu kan tahu kecil, sangat efektif efisien, sangat mudah. Ini yang namanya profesi itu adalah bidang kerja yang dilandasi dengan pendidikan keahlian. Keahlian itu terampil ya. Makanya di sini ketika gurunya profesional, kepala sekolahnya juga harus profesional. Ini profesional. Kepala sekolah yang profesional yang memanajemen sekolah itu dengan baik. Jadi pertama itu menurut saya kalau kepala sekolah manajemen yang baik, pertama itu menciptakan situasi yang kondusif sekolah. Itu penting. Saya pun juga nanti masuk ke sini juga saya inginnya orang gawe mana di sini. Gawe situasi yang kondusif dulu. Dari dimana kondusif. Ya caranya ya harus bagaimana nanti ya. Katakanlah sering datang sering apa, tapi kalau saya sering datang jangan itu. Nah ini orang itu mau komunikasi mau koordinasi ya memang harus yang lebih enjoy, lebih enak yang salah paham. Orang jaringan baik salah paham. Kalau ke lapangan misalnya saya nanti ngobrol misalkan ke katakanlah perjalanan Pak ke lapangan di sana dulu atau seperti apa, saya kan tinggal ini di perjalanan berapa ada yang katakan potensi sarana prasarannya potensi untuk pengembangan besar bahasa Indonesia. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu yang diperlukan pendidikan profesi. Kalau kita menjadi guru yang profesional, artinya pendidikan pertama kualifikasi akademiknya S1 SD. Kalau yang lain ya belum dikatakan profesional karena misalkan kok guru SD misalkan jadi satu, apa yang sarjana ekonomi yang nggak bisa dikatakan guru profesional karena apa? Itu profesionalnya di apa sarjana ekonomi tentang ekonomi. Makanya di sini kalau guru profesional yang pertama jasanya harus dilihat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, guru profesional itu mempersyaratkan 4 kompetensi. Kompetensi siapa ini Pak Yanto? Kompetensi itu apa? Iya, kompetensi itu intinya adalah kemampuan. Jadi guru yang profesional itu harus mempunyai atau memiliki kemampuan kompetensi pedagogik, kemampuan kepribadian yang bagus, kompetensi profesional dan sosial. Ini standar umum Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang lebih dari ini bagus itu. Berarti nanti akan mendukung profesionalnya dalam pekerjaan. Kan di sini banyak guru yang punya talenta ya, kembangkan, jangan klik-klik. Kita kembangkan supaya nanti anak didiknya bisa katakanlah menjadi anak didik yang unggul. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan dari yang dimiliki oleh guru agar tugas-tugasnya dapat terselesaikan dengan baik dan baik. Kita sebagai guru itu kan harapannya kan sebetulnya Bapak Ibu yang membimbing itu juga sangat penting seperti keteladanan. Kita penting meneladani anak itu kan intinya menjadi anak yang